Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammimil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'. Para hadirin yang dirahmati Allah, malam ini kita lanjutkan kajian kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa. Itu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Faqih Qadhi Iyad. Dia wafat tahun 544 Hijriah. Kitab ini memiliki keutamaan yang luar biasa dan mendapat pujian daripada para ulama. Sampai disebutkan laula syifa lama urifal Mustafa. Yang seandainya bukan karena kitab Syifa, kita tidak mengetahui hak-hak Nabi Mustafa. Dan kitab ini salah satu keutamaannya menurut pengakuan para ulama, bisa memberi kesembuhan ketika ada orang sakit dibaca sampai khatam, insyaAllah sembuh penyakit. Ketika kitab ini ada dalam rumah, insyaAllah terjaga dengan sebab keberkahan kitab ini, terjaga daripada mara bahaya. Dan ketika kita membawa bersama dalam perjalanan di mobil atau dimanapun, insyaAllah dengan keberkahan kitab ini, keberkahan mu'allif dan keberkahan isi yang ada dalam kitab ini tentang hak-hak Rasulullah Al-Mustafa, insyaAllah Allah akan melindungi dan menjaga kita. Pada malam ini, malam pertama kita masuki bulan Rabiul Awal. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh para ulama, doa dalam menyambut bulan Rabiul Awal, itu kita mohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi khatimati syahrina hadza. Ya Allah, beri keberkahan kepada kami menutup bulan Safar. Wa aqdim alaina Rabiul Aqwal, dan datang di atas kami menghadap bulan Rabiul Awal bi salahil bilad wal ibad, dengan kemaslahatan untuk hamba-hamba Allah, kemaslahatan untuk negeri, wa daf'il bala wal fasad, terhindar daripada bala dan kerusakan, wa tafriji qurabi ummati habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah beri kelonggaran daripada setiap kesempitan yang dialami oleh umat kekasih Engkau wahai Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil khafi wal bad, di negeri, di kota maupun di pelosok, ya Karim ya Jawad, wahai Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Dermawan. Malam ini kita lanjutkan kajian kitab Asy-Syifa. Sudah memasuki kisim pertama, bahagian pertama daripada kitab, yaitu tentang ta'zim al-aliyil a'la li qadrin nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Ta'zim al-ali, pengagungan, penghormatan yang diberikan oleh Allah yang memiliki kedudukan yang tinggi, Allah yang maha tinggi, biqadarin Nabi, bagi kedudukan atau martabat manzilah Nabi Al-Mustafa SAW, qaulan wa fi'lan. Jadi Allah yang memiliki sifat Al-Aliyil A'la, Allah memberi penghormatan kepada Nabi kita, bukan hanya dengan qaulan, tetapi juga dengan fi'lan. Jadi penghormatan yang didapatkan oleh Rasulullah dari zat yang menciptakan segala-galanya. Zat yang menjadi khalik ataupun pencipta. Bukan hanya pencipta alam, tapi juga pencipta seluruh apapun yang ada di jagat ini, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kemuliaan yang didapatkan oleh Rasul bukan dari manusia saja, tapi kemuliaan yang beliau dapatkan dari Allah. Allah yang memuji beliau, Allah yang mengangkat derajat beliau. Wa rafa'na laka dzikra. Jadi bukan manusia yang mengangkat derajat Nabi, tapi Allah yang mengangkat derajat Nabi. Jadi karena Allah yang mengangkat derajat Nabi, sudah pasti derajat Nabi diakui oleh Allah. Di Allah yang akui, kan pengakuan manusia, pengakuan dari Allah.
Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang memuji. Banyak sekali ayat-ayat yang dalam ayat tersebut mencerminkan luar biasa pujian daripada Allah kepada sang Rasulullah SAW. Jadi pujian Rasul di sini qaulan wa fi'lan, dengan cara ucapan. Maksud dengan cara ucapan ma warada fil Quran wal kutubis samawiyah wal ahadisil qudusiyah, itu maksud dengan qauli. Maksud Allah mengucapkan pengagungan atau penghormatan kepada Nabi bisa didapatkan dalam ayat. Bisa didapatkan dalam kitab-kitab samawi seperti Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya. Bisa didapatkan dalam hadis-hadis kudusi. Yang mana semua kitab-kitab tersebut adalah firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud bil fi'li, maksud fi'lan adalah ma khassahullahu bihi. Apa yang telah Allah khususkan, istimewakan kepada sang Nabi, minat ta'id, diberi kekuatan, kemudian wa raf'i dzikrih, diangkat sebutan, wa dinih, diangkat agamanya, wa naskhi syari'atih lima adaha, dibatalkan syariat yang lain dengan syariat beliau, wa ikramihi bil mu'jizat wa ghairiha, dan dimuliakan beliau dengan mukjizat dan lainnya. Ringan maksud bil qauli. Jadi bil fi'lan maksud bil fi'li. Jadi Allah gepemuliakan Nabi tanya nabil qauli nabil fi'li. Mana bil qauli nalal Quran, nalang kitab-kitab awal dan nalang hadis-hadis kudusi. Makna bil fi'li Allah gekuatkan Nabi tanya, gebantu Nabi tanya, gemuliakan dengan mukjizat, geangkat sebutan Nabi, geangkat agama Nabi dan gebatalkan bina syariat awal dengan sebab datang syariat Nabi. Dan perbuatan-perbuatan Allah yang menunjukkan kepada Allah getakzim dan geakui kedudukan dan martabat Nabi kita. Maka haji tidak berlebihan sebagaimana kan Sayyidil Habib Umar, la ya'rifu qadral maulud illa man arafa, la ya'rifu qadral maulid illa man arafa qadral maulud. Artinya tidak akan tahu hakikat keutamaan maulid kecuali orang yang telah tahu hakikat keutamaan dan kemuliaan yang dilahirkan di bulan Maulid. Siapa yang dilahirkan di bulan Maulid itu baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ada tengok kiban derajat dan kedudukan katnya, ada tengok kiban kedudukan bulan Maulidnya. Memang bulan Maulid bukan bulan apa-apanya. Bulan Rabi termasuk bulan yang tidak ada nilai di kalangan bangsa Arab. Bangsa Arab yang bernilai bulan Dzulhijjah karena menghasilkan keuntungan yang banyak, ramai jamaah haji. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan-bulan haram, bulan Rajab. Itu bulan-bulan keutamaan di kalangan bangsa Arab. Tapi bulan Rabi ini bukan bulan yang paling utama. Salah satu hikmat kenapa Allah sengaja melahirkan Nabi di bulan Rabiul Awal, hikmatnya untuk menunjukkan kemuliaan Nabi, kemuliaan zati, bukan aradi. Kemuliaan yang memang karena zat beliau mulia. Bukan dipengaruhi oleh bulan, bukan dipengaruhi oleh zaman, bukan dipengaruhi oleh makan, oleh tempat. Maka dengan membaca kitab ini, insyaAllah akan membuat kita semakin sadar, ternyata kadar dan manzilah Nabi di sisi Allah luar biasa. Kalau Allah saja mentakzim beliau, Allah saja mengangkat derajat beliau, Allah saja memuliakan beliau, tidak hanya cukup dengan ucapan tetapi juga dengan perbuatan, apalagi kita yang merupakan hamba-hamba Allah. Qala al-faqih al-qadhi Imam Abdul Fadal waffaqahullah taala wasaddada. Berkata seorang faqih, lagi beliau qadhi, lagi beliau yang diikuti, kunyah beliau Abu Fadal, semoga Allah memberi taufik kepadanya, wasaddadah dan menguatkannya, meneguhkannya, membetulkannya, membenarkannya, bagaimana apa yang gelak. La kafa'a ala man marasa syai'an minal ilmi. Tidak tersembunyi di atas orang yang mumarasah. Mumarasahnya muzayalah, muzawalah, ataupun mu'alajah, ataupun muawadah, terbiasa, mumarasah. Mumarisis bi sunnati wal kitabi. Tidak tersembunyi bagi orang yang terbiasa atau sudah terlatih satu syek saja daripada ilmu. Bacut mentang neoka terbiasa dengan ilmu, kan pendatang barulah. Bacut mentang ka terbiasa dengan ilmu, kan balik daftar badaya. Au kusa atau dikhususkan dengan paling rendah pandangan daripada pemahaman. Bacut mentang berklep mata mufum. Dengan getakzim
Allah, ta'zim li Allah akan kadar Nabi kita nya. Jadi urang yang na bacut ilmu bagaknya dan na membacut kereling ubi mata klep, ubi meklep mata klep, ubi meklep mata mentang na bacut pandangan bagaknya na pemahaman tentang agama. Ya pasti hanatiu sombong kan derajat nabinya luar biasa geagungkan li Allah. Ada som. Wa khususih dah nabi sallam dengan khususih taksisih. Gepe istimewa li Allah akannya nabi bi fadail dengan keutamaan-keutamaan, wa mahasin dan keindahan-keindahan, wa manaqib dan pujian-pujian. La tandabit yang tidak terukur, ai tauku lizimam bagi satu ikatan. Ini tani ikat dumnala. Pujian nabi ai le dat saking le ai dah ikat juga. Ini makna fadailna ma'atahullahu lahu minal kamal an-nafsi wal badani khalqan wa khuluqan. Apa yang Allah berikan kepada Nabi daripada kesempurnaan jiwa, kesempurnaan badan, baik secara akhlak, perangai maupun secara fisik beliau. Jadi indah dari segi fisik dan indah juga dari segi akhlak, indah dari segi karakter, indah dari segi sirah, perjuangan udip, perjalanan udip goyan, baik dalam perkara agama maupun perkara akhirat apalagi. Wa tanwihi dan tanwih Allah. Tanwih ini maknanya menyanjung oleh Allah. Min azimi, daripada besar kedudukannya Nabi. Bima takillu anhu al-sinah wal aqlam. Dengan barang yang lemah daripadanya barang oleh lidah dan pena. Kita nak tulis sanjungan Allah kepada kedudukan Nabi yang sangat besar. Ansip pena. Abi Dawud pena. Dah hai dah pegah lidah ti rumput tu. Hai dah pegah balik. Takilluan tadhafu atau ta'iba letih. Dha'afa lemah. Rumput hek lidah. Rumput hek pena. Aminha masaraha bihi ta'ala. Maka di antaranya keutamaan Rasulullah itu barang yang dijelaskan langsung dengannya oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya Allah. Dan Allah mengingatkan dengannya di atas jalil nisabih, agungnya kemuliaan Nabi. Nisab min mansib kedudukan. Allah dijelaskan, ditambih dalam Al-Quran dalam kitab-kitab Allah tentang agungnya kedudukan Nabi. Wa asnabihi alih, dan Allah dipuji dengannya Nabi di atasnya wa asnabihi alaihi, dan dipuji dengannya perkara tersebut di atasnya Nabi. Dipuji oleh Allah atas Nabi kitanya pandai perkara yang min akhlaqihi, pada akhlaknya dan adabnya. Ini contoh ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa haddal ibad, dan Allah ge haddanya bukan patra. Patra. Ya. Alhamdulillah deh. Wa hadda, Allah gedorong para hamba ala iltizami, dia tu mengikutinya Nabi. Ilzam baligh, ilzam pelazim roh Nabi. Wa taqallud ijabi, dan mengikuti yang diwajibkan oleh Nabi. Fakana jalla jalaluh, maka adalah Allah yang maha agungnya kebesaran Allah. Wa alladzi tafaddala wa aula, iaitu zat yang tafaddala wa aula. Tafaddala an'ama wa aula wa a'tani. Allah yang memberi nikmat dan Allah yang memberi semua karunia kepada sang Nabi. Summa tahara wa zakka, kemudian Allah membersihkan Nabi dan mentazkiyah. Tazkiyahnya lebih kepada tazkiyatun nufus, membersihkan hati batin Nabi. Summa madaha bidzalika wa asna, kemudian Allah memuji dengan demikian akan Nabi. Summa asaba alaihi jazaa'al awfa, kemudian Allah memberi balasan di atas Nabi, balasan yang sempurna. Falahul fadal bada'an wa auda, maka baginya Nabi keutamaan bada'an wa auda. Bada'an menaji awalan, auda menaji akhiran. Karena audan menaji rujuk. Allah al-mu'in, Allah al-mubdi, yang mengibda. Allah al-mu'in menaji yang murji, yang mengirja, mengembalikan. Makna bada'an wa raja'an menaji awalan wa akhiran.
Di Allah Rasulullah memiliki fadal keutamaan awalan wa akhiran. Di awal dan di akhir. Walhamdu aula wal ukhra. Baginya sang Nabi pujian aula wa ukhra di dunia dan di akhirat. Wa minha ma abrazahu lil ayan min khalqi ala atami wujuhil kamal wal jalal. Di antara keutamaan-keutamaan yang dimiliki sang Nabi itu apa yang Allah nampakkan akannya lil ayan bagi pandangan daripada makhluk. Nah yang dipuji langsung buat tanya. Tanya soan. Ya urang Yahudi masa Nabi dipuji langsung buat urang yang cara musyahadah. Urang yang hana udip masa Nabi dipuji langsung dengan dalil-dalil mutawatir. Abrazahu lil ayan min khalqi ala atammil wujuh. Itu sesempurna-sempurna wajah kamal dan keagungan. Dan daripada taksisnya Allah akan Nabi bil mahasin jamilah dengan keindahan-keindahan yang elok dan akhlak terpuji wal madzahib karimah dan cara hidup yang mulia. Madzahibnya tarik jalan, metode, cara udip, sirah. Wal fadail adidah, keutamaan-keutamaan yang berbilang-bilang yang banyak. Wa ta'idihi bil mu'jizat al bahirah, dan Allah menguatkan Nabi tanya dengan mukjizat-mukjizat yang ajib, yang bahirah. Mukjizat-mukjizat yang aliyah, yang tinggi. Wal barahin wadhihah, dan argumen bukti-bukti yang jelas. Wal karamah bainah, dan kemuliaan yang jelas. Allati syahadaha man asarah, yang bisa disaksikan langsung oleh orang yang semasa dengan beliau. Dan melihat akannya kemuliaan-kemuliaan tersebut oleh man adrakahu, orang-orang yang berdapatkan akannya beliau. Orang yang pernah bertemu, adraka ilhaq. Yang nama ilhaq bertemu dengan beliau langsung. Wa alimaha, dan diketahui akannya kesempurnaan pemberian Allah akan sebagai pengetahuan yang yakin oleh orang yang datang sesudahnya, termasuk kita. Dia yakin dia mukjizat Nabi yakin, burhan ke bila Allah ke Nabi yakin, fadail ke bila Nabi yakin. Bahkan yakin kerana ada dalil yang mutawatir pada sebahagiannya atau masyhur pada sebahagian yang lain. Ini dalil yang tawatur atau istihar. Minimal hanya tawatur, istihar. Belumnya dalil-dalil tentang khulasahan sirah nabawiyah. Rata-rata je mutawatir tu. Apa yang pernah terjadi, perlakuan orang musyrik ke Nabi, mukjizat bantuan Allah kepada Nabi sehingga memenangkan agama Nabi. Yang memandum kena dalam sejarah, dan sejarah yang mutawatir. Karena wa alimaha ilmal yakin man ja'a ba'da. Hatta intaha ilmul hakikat zalika ilaina, sehingga sampailah ilmu hakikat tentang demikian kepada kita. Wa fadat, dan berlimpahlah cahaya-cahayanya di atas kita sallallahu alaihi wasallam katsira. Oleh Syekh Qadhi Iyad, beliau baca sebuah hadis yang hadisnya ngejuk li siro guregannya yang bernama Qadhi Asy-Syahid Abu Ali Husain bin Muhammad Al-Hafid, qiraatan minni alih. Pada saat lun terima hadisnya, lun baca bagainya. Bagian cuma ngejuk enteng yang baca lun. Qala yukun li Qadhi Abu Ali Husain, lebih hadis kepada lun li Abu Husain Al-Mubarak bin Abdul Jabbar dan Abu Fadal Ahmad bin Khairun. Keperah li orang yang mandua, kejuk hadis ke kamu li Abu Ya'la Al-Bughdadi. Wali Abu Ya'la kejuk hadis kamu li Abu Ali As-Sinji. Wali Abu Ali kejuk hadis kamu li Muhammad bin Ahmad bin Mahbub. Wali Muhammad bin Ahmad bin Mahbub kejuk hadis kamu li Abu Isa bin Surah Al-Hafid. Wali Abu Isa bin Surah kejuk hadis kamu li Ishaq bin Mansur. Wali Ishaq bin Mansur kejuk hadis kamu li Abdul Razzaq. Wali Abdul Razzaq lebih hadis kamu li Ma'mar kejuk daripada Qatadah daripada Anas khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridai beliau. Beralih Sayyidina Anas, Rasulullah Nabi SAW utia bil burak. Pernah dibawa seekor burak. Buraknya je rupa lagi bentuk manusia, tapi kaki je lagi kaki unta. Dia bersayap. Dia memiliki sayap, tapi wajah je lagi wajah manusia. Yang burak. Jadi saat malam Mi'raj, Allah Ta'ala gemih yang minyak Jibril. Bahkan gebah timbai kerana kan maklum. Jika maklum kaji majhui utia didatangkan dengan burak. Dengan tukang intat malaikat Jibril. Nah tamih buat tempat gikat buraknya. Menyona nejak umrah. Bertentangan dengan arah Hijri Ismail. Arah Hijri Ismail daerahnya. Daerahnya na tamih. Mentengna nan tamih agak beda warna dengan tamih-tamih lain. Buat tamihnya gikat burak Rasulullah SAW.
Lailatan usriya bihi, pada malam yang diisrakan dengannya Nabi. Muljaman musrajan. Pada saat gemeh burak li Allah, buraknya ka ready, siap untuk ditunggangi. Muljaman, artinya dalam keadaan telah diberi tali kendali, kekang, karena remote lah, dalam motor bateri. Artinya musrajan, telah diletakkan pelana, karena sila. Katanya ujuk Honda gegop, karena minyak dalam. Kata ujuk Honda, karena minyak. Ada Honda roh dia nampak habis minyak. Jadi Rasulullah terkejut burak di Nabi awal, karena talau kendalinya setiur. Jadi karena musrajan pelana, karena mihana pelana itu ada kuda atau unta, karena ji tulung MMN lagi per. Tulung dayo hana sawa punggung. Tadi mupak tulung rung unta, tulung rung kuda ngan tulung dayo mang gantang ting tu. Gaji kudanya gue pakai pelana yang sila depon ni. Jadi dari saat gejuk burak ke Rasulullah, buraknya siap, ready siap untuk ditunggangi. Jadi karena talau kekang, karena pelana. Tapi apa yang terjadi? Fastas'aba alih. Maka enggan ianya burak untuk ditunggangi. Enggan burak di atasnya Nabi. Mana istas'aba ista'sa al-burak falam yumakkin an-nabiyya min rukubihi. Yang menanggung dalam syarah hadis. Artinya mana ista'saba di isti'sa membangkang, maksiat. Membangkang oleh burak, dia tidak pasrah, tidak tamkin kepada Nabi daripada menunggangi. Aitun kata Nabi ke ada dua buah alasan dalam kitab di para ulama. Boleh jadi karena masa antara Nabi dengan Nabi sebelumnya terlalu lama. Katib tak natoi. Karena buraknya hanya Nabi tanya, nak pernah ditunggangi oleh Nabi-Nabi sebelum. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi tanya mertutun. Mertutunya Imam Abad. Imam Abad natoi je. Makanya tena orang je hitam pun. Enggan. Boleh jadi gara-garanya. Boleh jadi karena rasa malay, karena merasa hana pantas hidup oleh zero manusia yang paling mulia. Ini ada enggan ditunggangi oleh Nabi Muhammad burak benar. Maka faqala lahu Jibril, kena marah buraknya bagi Jibril, berkata baginya burak oleh Jibril, Abi Muhammadin taf'alu hadza? Apakah dengan Muhammad engkau lakukan ini wahai burak? Dengan Nabi Muhammad pira kang katun tegek dah. Ada orang lain tu wak tu nama talah dengan Nabi Muhammad hang katim tun tegek. Pamaraki baka tidak pernah menunggangi kamu seseorang pun yang lebih mulia di atas Allah melainkan Nabi Muhammad. Qala berkata Sayyidina Anas bin Kata lagi kan farfadda arakan. Farfadda insabba arakul barak. Menetes peluh iruh yang nabak burak. Menetesnya karena ijlalan mengagungkan bagi makam Nabi. Katanya tadu ke orang yang terhormati nah itu biruh tu. Kayak pernah lungkalan Habib Muitabai ke Habib Umar. Tak ke peruh ke. Dan karena ijlalan kan ya. Karena rasa pengagungan yang luar biasa ke gure. Sekian sih buraknya karena luar biasa ijlal mengagungkan kepada Nabi sehingga menetes keringat. Kan? Artinya putra dalam hadisnya nak tercermin kemuliaan nabinya Allah yang muliakan. Sampai burak sendiri ketika hana di tim getunggangi oleh Nabi, kena marah bak malaikat Jibril, gebeturi malaikat Jibril so Nabi Muhammadnya. Ada apa hana payah sampai kenang dia malaikat Jibril baru dah dosa Nabi Muhammad. Tak kira menan. Hanya sebagai bahagian pertama, insya-Allah aku akan dilanjutkan ayat nasi peluh yang kutip ini sebagai dalil dari firman Allah yang menunjukkan tentang kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada Nabi kita. Mudah-mudahan dalam kehendak Allah, semoga dengan terbaca firman-firman Allahnya semakin yakin bahawa kemuliaan Nabi bukanlah kemuliaan yang datang dari manusia, melainkan kemuliaan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis kata la ya'rifu qadral maulid illa man arafa qadral maulud. Dia tidak tahu tentang nilai kedudukan bulan Maulid kecuali orang yang tahu
hakikat kemuliaan insan yang dilahirkan di bulan Maulid tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum ajmain.